Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar latihan penilaian akhir semester atau PAS di kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, ini kita akan bahas soal dan juga kunci jawabannya ya. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Contohnya kalau latihan soal ya berarti tentang soal-soal latihan. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada rekomendasi playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat tematik kelas 3 berarti pilih ini ya. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nah, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 3. Nah, semua tema ada di sini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 4, berarti putar semua. Nanti di sebelah kanan ada daftar pembelajarannya, ini dibuat berurutan. Jadi adik-adik tinggal cari aja di sini mau lihat yang pembelajaran keberapa, subtema berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai dengan yang nomor 1 pilihan ganda ya. Nah, nomor 1 ini yang bukan merupakan sikap terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Merawat, menyiram, memberi pupuk, lalu membiarkan. Ingat adik-adik jangan lupa untuk menjawab di pause dulu, adik-adik coba jawab dulu sendiri untuk latihan, baru nanti diputar lagi lihat jawaban dari Karina ya. Nah, kemudian sekarang tipsnya kalau ada soal, adik-adik harus perhatikan untuk yang ada kata bukan, kecuali ya. Itu berarti kita harus mencari sesuatu yang bukan sikap terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, kalau merawat ini adalah sikap terhadap tumbuhan ya. Memberi pupuk juga, menyirami juga. Berarti yang bukan adalah membiarkan. Ya, kalau dibiarkan tanamannya mati. Lalu nomor 2, ini ada gambar menebang pohon ya di hutan. Dampak sikap pada gambar di atas, kecuali. Nah, lihat kecuali. Ya, hutan rusak, kepunahan hewan, ini benar ya kalau ini tuh dampak ya. Tapi yang kita cari nanti yang berbeda yaitu yang kecuali. Kepunahan hewan ini betul dampak, lingkungan bersih ini bukan dampak dari penebangan hutan liar ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Bencana banjir ini adalah dampak juga. Ya, nomor 3 yang bukan merupakan sikap peduli terhadap hewan. Yang bukan ya, merawat, memberi makan, melestarikan, memanfaatkan secara berlebihan. Nah, ini jawabannya. Kita mempunyai kewajiban untuk peduli lingkungan, tetapi tidak semua orang sadar akan hal itu. Salah satu contoh akibat dari tidak peduli lingkungan yaitu banjir yang disebabkan oleh resapan air, lalu erosi, abrasi, kemudian pembuangan sampah di sungai. Nah, coba kita lihat adik-adik untuk di sini jawabannya adalah pembuangan sampah di sungai yang menyebabkan banjir ya. Nomor 5, salah satu bentuk cinta lingkungan yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Berikut manfaat menjaga kebersihan lingkungan, kecuali lingkungan bersih ya, ini adalah manfaat. Jadi bukan terhindar dari banjir, ini juga manfaat kebersihan, udara menjadi segar. Ini iya keamanan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan keamanan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Karena kalau keamanan itu bukan dari manfaat menjaga kebersihan, tapi menjaga keamanan bersama misalnya ya. Nomor 6, hal yang dihindari sebelum melakukan wawancara. Ya, datang tepat waktu, berbicara sopan santun, memotong pembicaraan. Nah, ini ya, jawabannya yang C. Karena kita nggak boleh memotong pembicaraan. Merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Jawaban di atas ada jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun ataupun lamanya sebuah kejadian yaitu apa? Apa, di mana, bagaimana, atau kapan. Nah, untuk menanyakan interval waktu kita gunakan kapan ya adik-adik ya. Kapan. Kalau bagaimana tentang proses atau cara, di mana tentang tempat. Kalau apa jawabannya berarti apa yang sedang ditanyakan ya. Pertanyaan yang baik mengandung unsur apa? 5W1H, lalu lembut, keras, teriakan. Nah, di sini jawabannya adalah yang A. 5W itu sebetulnya bahasa Inggris ya, 5W1H. Dari what, where,
kemudian when, lalu ada why, kemudian what, where, when, why, kemudian satu lagi kemudian who, dan H-nya adalah how. Nah, ini apa, ini di mana, ini kapan, kenapa atau mengapa, ini siapa. How itu bagaimana, ya. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan korban kebakaran apa? Apa penyebab kebakaran? Kapan terjadi kebakaran? Di mana pemadam kebakaran? Bagaimana kronologi kebakaran? Nah, yang nomor 9 ini yang tepat adalah ini ditanyakan kepada korban kebakaran ya adik-adik ya. Kita bisa tanyakan ini. Nah, ini sepertinya ada yang kurang ya adik-adik ya, karena ini benar, ini bisa. Kronologi bisa, tapi di mana ini karena ini sama semua, ini jawabannya beda sendiri. Jadi Karina akan tambahkan ini kecuali. Ya, jawabannya yang C. Yang nomor 10, perhatikan cuplikan percakapan berikut. Apa yang menjadi kendala dalam menanam padi, Pak? Kata B, untuk saat ini perubahan musim yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, sehingga itu sangat menyulitkan kami dalam menentukan langkah yang kami ambil untuk menanam padi. Bagaimana Bapak menyikapi keadaan tersebut? Ya, kami tetap melakukannya karena itu sudah menjadi pekerjaan kami. Walaupun nanti pada hasil panen tidak menentu, kadang rugi juga karena tiba-tiba hujan terus, jadi tanaman padi kita tergenang air dan kita gagal panen. Narasumbernya apa nih adik-adik? Kalau di sini kan dia nih ada menanam padi, berarti petani ya. Nomor 11, berikut tanaman yang dapat tumbuh di dataran kecuali padi, teh, jagung, singkong. Nah, ini semua bisa di dataran ya adik-adik, tapi kalau teh ini di pegunungan ya, daerah pegunungan yang sejuk. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok kecuali kapas ya adik-adik ya. Kita tidak makan kapas. Kemudian 13, perhatikan gambar ini. Ini gambar ikan, bagaimana karakteristik tempat hewan di atas. A, hidup di air. B, bernafas dengan paru-paru. Kemudian berkembang biak dengan bertelur, memiliki sisik. Nah, kalau ini yang ditanyakan itu karakteristik tempat hidup hewannya. Ya. Nah, di sini adik-adik kalau kita lihat dari karakteristik tempat hidup hewan berarti karena dia di air ya, berarti dia bernafas dengan. Nah, adik-adik ini Karina ralat ya, ini harusnya dia sirip ya, memiliki sirip-sirip tuh yang ini ya. Nah, jadi karakteristiknya dia memiliki sirip. Untuk apa? Karena dia kan tinggalnya di air, jadi membutuhkan sirip untuk bergerak ya. Lalu nomor 14, salah satu cara menghijaukan lahan dengan menanam tanaman yang bermanfaat, misalnya tanaman obat. Yang bukan merupakan tanaman obat apa? Tomat, kunyit, jahe, temulawak. Jawabannya tomat ya. Kemudian penanaman pohon kembali terhadap lahan yang kosong atau hutan yang gundul, sehingga membuat pohon di hutan kembali normal dan berfungsi sebagai pelindung manusia dalam menyediakan udara, air, dan mencegah banjir apa? Globalisasi, reboisasi, imunisasi, dan irigasi. Jawabannya tentu adalah reboisasi ya. Nomor 16, yang tidak dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis adalah air, karbon dioksida, sinar matahari, atau pupuk. Nah, kalau fotosintesis membutuhkan ini, dan ini ya. Yang tidak dibutuhkan adalah pupuk. Jelaskan cara melindungi diri dari bunglon. Nah, dia itu kalau bunglon itu dia anatomi, mimikri, menghilang, mengeluarkan racun. Nah, kalau ini maksudnya itu kamuflase ya adik-adik ya, berkamuflase. Nah, kamuflase itu seperti kalau bunglon nih. Ya, jadi bunglon itu kalau dia hinggap di sesuatu,
Benda yang warnanya hijau dia akan mengikuti warna hijau. Kalau bendanya warnanya merah, dia akan ikut warna merah. Jadi cara melindungi dirinya adalah dengan mimikri ya. Cicak dapat merayap di dinding karena pada kaki cicak terdapat apa nih? Spatula, garantula, mantula, atau kantula. Nah, dia ada terdapat spatula ya adik-adik ya. Lalu gambar apa ini? Dari gambar di atas sebutkan bagian tubuh dari kumbang. Antena kumbang berfungsi untuk apa? Nah, merasakan keberadaan makanan, melindungi diri, mengidentifikasi musuh, atau menimbulkan suara. Nah, kalau di sini dia antenanya ini untuk keberadaan makanan ya adik-adik. Kemudian nomor 20, berikut hewan yang terancam punah di Indonesia kecuali komodo, cendrawasih, kemudian orangutan atau gajah Jawa. Nah, ini yang tidak terancam punah yaitu gajah Jawa. Lalu berikutnya yang istilah titik-titik di bawah ini, yang pertama pemenuhan hak dan kewajiban harus dilaksanakan titik-titik. Nah, yang ini jawabannya adalah seimbang ya. Kita harus mendahulukan kewajiban kita, kemudian baru kita menerima hak kita. Kemudian nomor 2, sebutkan 3 contoh sikap cinta lingkungan. Nah, yaitu membuang sampah pada tempatnya, penanaman pohon, dan merawat tumbuhan. Lalu nomor 3, bagaimana menyusun pertanyaan yang baik ini untuk wawancara ya? Yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sesuai topik, antar pertanyaan berkesinambungan, lalu menggali lebih banyak informasi. Ya. Nomor 4, sebutkan 3 unsur dalam wawancara. Yaitu pewawancara, narasumber, tema, waktu, dan tempat. Nomor 5, bagaimana perbedaan tanaman padi dengan teh dilihat dari letak geografisnya. Nah, yaitu tanaman padi ditanam di dataran rendah, sedangkan tanaman teh dia ditanam di dataran yang tinggi ya adik-adik. Kemudian bebek dan ayam merupakan jenis hewan unggas, namun mempunyai habitat hidup yang berbeda. Apa perbedaan karakteristik hidup bebek dan ayam? Nah, kalau bebek ini di perairan, sedangkan ayam di darat. Lalu bagaimana proses pembentukan pupuk kompos adik-adik? Yaitu sampah daun kering dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan, lalu sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut dengan kompos. Nah, ini caranya ya atau prosesnya. Lalu sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, yaitu akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Lalu bagaimana cara berkembang biak kupu-kupu? Yaitu kupu-kupu berkembang biak dari hasil perkawinan antara kupu-kupu jantan dengan kupu-kupu betina. Dari perkawinan itu, kupu-kupu betina akan menghasilkan telur, lalu telur akan menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu muda, lalu setelah itu akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian yang terakhir nomor 10, kegiatan apa saja yang dapat merusak kelestarian flora dan fauna di Indonesia? Yaitu perburuan liar, penebangan pohon liar, pembuangan limbah sembarangan. Nah, pembahasan soal kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.